bersama kami Petualang Setan, yang mana pada malam hari ini kami sedang berada di suatu tempat yang konon katanya tempat ini sering terjadi kesurupan. Baiklah, pada malam ini kami akan kembali membuktikan apakah benar bahwa makhluk gaib itu bisa dilihat atau tidak, dan apa penyebab kesurupan itu. Mari terus ikuti kami. Baiklah teman-teman Petualang Setan, dimanapun kalian berada, kami sedang berada di suatu tempat yang katanya itu sering orang-orang kesurupan, dan katanya juga sering menampakkan diri makhluk-makhluk itu. Sebelumnya kami dari tim Petualang Setan meminta maaf kepada seluruh subscriber kami jikalau video sebelumnya ada kata-kata kami yang tidak mengenakan hati, seperti komentar-komentar yang mengatakan bahwa kami itu apa kata di komentar? Sombong, terus takabur. Sebenarnya kami terbawa emosi saja teman-teman sekalian, sama channel-channel yang membodoh-bodohi umat tentang nampaknya ini, nampaknya itu. Karena di Al-Quran pun sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 27 bahwasanya kita itu tidak bisa melihat makhluk-makhluk gaib, tetapi mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Itulah yang menjadi alasan kami kenapa kami membuat channel ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para subscriber dan teman-teman Petualang Setan. Oke, baiklah teman-teman, masih sama seperti video yang sebelumnya, kami akan melihat-lihat keliling-keliling tempat ini apakah benar bahwasanya sering bisa nampak langsung oleh mata. Mari ikuti kami. Di sini kelihatannya ruangan ini dipakai untuk suatu kegiatan organisasi. Nanti ya. Jadi bisa dibuka kan? Assalamualaikum. Dapur ya teman-teman sekalian, dari dapur. Mari Lihat di sini sudah tidak terurus lagi ruangan ini ya. Oke, tadi pintu yang sebelah situ bisa dibuka kan? Bisa. Oke, baiklah, kita langsung saja ke tempat yang biasanya katanya menampakkan. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman sekalian, ini ada gambar pemerapan. Ngomong-ngomong, ada flash sih kak? Yuk. Oh, ini semak sekali teman-teman. Assalamualaikum. Tadi, oi depan. Takut ular, takut. Pergi masuk eh. Bisa banyak. Hah? WC ini? Hah? WC? Tidak. Dulu tuh kayak mana ya? Ruangan di sana ada ya? Coba aku cek. Ada jalan ya?
Awas awas. Bisa ya? Baiklah, kita lihat di sini memang tempatnya dilihat tidak layak sekali untuk digunakan, karena lihatlah rumput saja sudah menaiki dinding-dinding gedung ini. Assalamualaikum. Masuk masuk masuk. Ini bro. Nah, teman-teman sekarang ini kelihatannya bekas bekas kamar mandi tidak ada teman-teman. Oke. Ini terlihat seperti kamar ya. Masih sama teman-teman, ruangan seperti tadi. Itu buntu itu. Di sini ya? Di sini sini. Kelihatannya banyak sekali gedung-gedung yang tidak terpakai. Sangat sayang sekali ya. Karena ini bisa jadi tempat ya, tempat boy ini banyak sekali teman-teman sekalian. Nah, ini Sangat sayang sekali. Coret-coretan. bangunan-bangunan ini jadi tempat untuk ini banyak sekali teman-teman ya, tulisan-tulisan yang tidak pantas untuk kita baca ya. Namanya anak sekolah yang ingin mengungkapkan perasaan lewat tulisan seperti ini. Kita gunanya Facebook kan, ada di untuk mengungkapkan perasaan seperti kita paham. Terus sama, ini tempat masih sama. Masih sama, yuk lanjut terus. Entah karena cuaca semakin malam atau karena sesuatu yang mengganjal. Cek dulu ntar. Cek dulu ntar. Oh, itu karung teman-teman. Banyak sekali ruang-ruangan yang kosong, berantakan, terbengkalai, tidak terpakai sama sekali. Dan tempat-tempat seperti ini biasanya makhluk-makhluk astral tak kasat mata sangat menyukai tempat-tempat seperti ini. Masuk ke bawah, turun ke bawah. Iya, masuk ya.
Di sini sepertinya kamar mandi. Bekas kamar mandi. Banyak sekali, Bang. Ya, kita lanjut. Oh, ini semua sekali teman-teman. Ini ada tim takut ini ada Paku-paku. binatang paku. Yuk, yang menyukai channel-channel seperti ini, penonton-penonton, subscriber, jangan lupa nanti Anda setelah menonton video ini tekan tombol subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, like, share, dan komen. Jadi teman-teman sekalian tidak bisa kita pungkiri ya, kalau dimanapun tempat itu pasti ada penunggu. Walaupun di rumah sekalipun tetap ada jin. Terutama itu di kamar mandi kita, di toilet itu tetap ada jin. Tapi balik lagi kepada Quran surat Al-A'raf ayat 27 bahwasanya jin itu tidak bisa menampakkan diri, teman-teman. Jadi kalau ada channel-channel yang bisa mendatangkan pocong segala macam itu semua tidak benar, teman-teman. Itu hanya halusinasi. Nah, itu cuma halusinasi kita saja. Itu berarti hatinya kosong. Oh, ini sudah semaknya, nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk ya. Gak ada jalannya, Dok. Terus deh beli. Iya, iya. Kali mana? Ya, di sini. Oh, di pohon bambu. Enggak, kau berhenti di motor coba dulu menjalan ke keluar aja. Lagi situ. Tunggu di situ dia. Tunggu sebentar. Tunggu deh. Pecah. Iya. Ini masih ikan ya, bukan? Tempat ini sudah kita kelilingi semua. Kalau gitu kita langsung bisa kanan bisa iya. Kita langsung pulang keluar langsung masuk. Kayak memang saya amanah ini menggunakan lervis hati-hati. Oke, kita langsung keluar, teman-teman. Kita langsung menuju keluar. Kalau memang ada ya itulah bahwasanya mereka itu ada tapi tidak bisa dilihat, namun kita masih tetap bisa merasakan. Sebenarnya jin ini hampir-hampir sama kayak perasaan cinta. Iya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Oke, siap. Maka sering kita kalau di tempat-tempat yang agak-agak angker, tempat-tempat yang kita pergi ke tempat kosong-kosong itu sendirian, kita sering merasa merinding, terus merasa ada yang megang. Ya, balik lagi teman-teman. Intinya channel kami ini bukan bermaksud untuk sombong-sombongan, untuk apa lagi ya? Untuk merasa kami hebat atau gimana. Bukan.
Tapi channel kami ini untuk membuktikan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu benar, bahwasanya makhluk itu bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat makhluk tersebut. Kemudian kalau seandainya ada orang-orang seperti orang yang indigo, terus yang bisa mampu melihat jin, itu mata mereka itu sudah terindikasi oleh jin-jin tersebut, sehingga dia bisa melihat jin itu seperti apa. Jadi orang-orang yang seperti itu sebenarnya bisa diobati teman-teman dengan cara ruqyah syariah. Dengan cara apa Bang Erik? Dengan cara ruqyah syariah. Kepada datang ke ustadz-ustadz yang memang benar-benar melakukan ruqyah yang sesuai syariat Islam. Baiklah teman-teman, setelah kami menelusuri ini, kembali dapat kita simpulkan bahwasanya tempat-tempat yang angker sekalipun itu tidak bisa, makhluk-makhluk gaib itu tidak bisa untuk kita lihat, tapi mereka tetap bisa melihat. 30. Baiklah, setelah kita memasuki ke bagian bangunan-bangunan yang tidak layak pakai lagi tadi, nampaknya di sana kita tidak melihat apa-apa kan? Dan juga nampaknya kita akan ke tempat selanjutnya yang konon katanya sering juga kelihatan. Mari kita ke sana. Sini dulu ya. Kalau sini lagi. Harus baca sini, hilang nanti. Ini ya. Karena ini di belakang gedung kelas kelihatannya. Sebenarnya sempat lambat mengambil videonya sebab apa? Sebab waktu libur corona siswa tidak ada mengundi. Iya, mungkin dari waktu itu mungkin yang namanya lagi bahagia tidak ada hubungan manusia. Benar-benar. Ini apa deh? Buang sampah basi. Ini kok luas ya? Kita sudah berada di bagian kelas-kelas yang biasanya dipakai untuk siswa-siswa belajar di sekolah ini. Coba kita kelilingi dulu. Apa yang akan kita rasakan? Ada perlindungan. Ini apa sih? Pembentukan sapi. Oke guys, ini kami kasih keterangan dulu bahwasanya katanya di sekolah yang satu ini di Kecamatan Pemayu ini, di sini memang tempat aura yang sangat kuat. Itu kata orang-orang yang orang-orang yang bisa lihat, orang yang katanya indigo lah. Tempat ini emang. Oh ini ubi singkong. Allahu Akbar. Teman-teman, ini ada airnya berfungsi ya. Nampak kali ini di sini. Sekarang kita ke kelas ruang belajar. Jadi sekali lagi teman-teman, kami ini bukan niat untuk menantang takabur, tapi kami ingin memperjelas bahwasanya benda-benda gaib, itu tidak bisa untuk dilihat. Itu bukan saya yang mengatakan, bukan tim petualang setan yang mengatakan, tapi Quran yang mengatakan. Oke.
kakak. Oke, teman-teman sekalian, kabar-kabar juga kata orang-orang yang mempunyai kelebihan indera keenam atau indigo itu, katanya di lapangan basket ini itu katanya auranya kuat, teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita sambil menunggu, siapa tahu kan, mana tahu ada makhluk-makhluk itu yang mau menunjukkan wujudnya. Sama teman-teman, kalau seandainya teman-teman sekalian ada yang berpikiran bahwasanya saya bisa melihat, terus saya punya ilmu yang aneh-aneh, itu tidak benar teman-teman sekalian. Kalau seandainya jin itu bisa dirasakan, itu benar. Bahwasanya jin itu memang bisa dirasakan, tapi tidak bisa untuk kita lihat. Jadi gitu. Sama nih, ini salah satu ruangan ini yang kabar-kabarnya sering nih. Nah, dulu saya juga pernah dulu tidur di sini. Kata teman saya, di sini di lorong ini dulu pernah nampak sesosok yang berbaju putih lewat, tapi dia tidak seperti yang di video-video itu bisa diajak ngomong, terus bisa dipukul-pukul. Memang bisa dipukul teman-teman sekalian. Bahwasanya jin itu ketika dia bisa menampakkan diri, dari mata kita, itu memang dia dari makhluk halus. Ketika bisa kita lihat, dia berubah jadi makhluk kasar, dan itu bisa kita pegang, teman-teman. Jadi dulu ada di salah satu hadis Rasulullah, ketika dia sholat, tapi dia diganggu oleh jin ifrit itu kalau saya nggak salah. Jadi dia kebat itu jin itu di tiang masjid. Nah, terus dia tunggu orang-orang untuk keluar dan melihat bahwasanya jin ifrit inilah jin ifrit. Jadi seperti itu. Tapi dia teringat oleh nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Sulaiman, bahwasanya yang bisa mengontrol jin, terus bisa melihat-lihat hal-hal gaib, terus bisa menguasai jin itu hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi bohong kalau seandainya ada dukun yang bisa memperbudak jin dan segala macam. Itu sudah melanggar syariat, teman-teman sekalian. Karena yang hanya bisa memperbudak jin itu cuma Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Oke, ini ruangan baru teman-teman sekalian. Dulunya ini adalah sekre pramuka, ya. Di ruang baru. Nah, di sini tempat ketiga teman-teman. Yang kabar-kabarnya juga ini aura mistiknya itu di lapangan badminton ini. Sepertinya jin-jin ini hobi di lapangan-lapangan. Di lapangan badminton itu. Kita terus. Apa teman saya? Ini pintu buka. Oh, gembok. Nah, terus salah satu teman kami, teman Cin juga di Pejuang Setan, dulu waktu zaman sekolah ini masih ada wifi gratis itu, dia pernah dulu duduk di sini. Nah, duduk di sini sambil main Mobile Legend itu jam 12-an kalau nggak salah. Di sini sempat mendengar gesekan kaki yang membuat dia itu lari pulang ke rumah langsung karena dulu takut ya.
Padahal kita itu tidak perlu takut teman-teman sekalian sama jin-jin itu, karena kita itu jauh lebih sempurna daripada mereka. Harusnya mereka yang takut dengan kita, tapi karena kita sudah terbawa halusinasi oleh film, jadi malah kita yang takut. Sahabat petualangan setan, mungkin pada malam hari ini perjalanan kita cukup sampai di sini karena mengingat waktu yang sudah larut malam dan juga kami tidak menemukan apa itu penampakan, apa itu setan, apa itu pocong. Dan juga saya menegaskan lagi kembali bahwa channel kami ini bukan maksud untuk menentang, meninggikan diri kami, karena hanya Allah lah yang maha tinggi. Sebab itu kami membuat channel ini hanya meyakinkan kepada semua manusia, semua umat muslim, muslimat, bahwasanya tidak bisa yang namanya setan itu dilihat dengan mata telanjang. Maka dari itu perbanyak istighfar, sholawat, sholat 5 waktu insya Allah jangan ditinggalkan kalau bisa, sebab itu kewajiban bagi kita semua umat Islam. Baiklah, untuk video kali ini kami cukupkan batas ini. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati para penonton kami, subscriber kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel kami ini, karena satu subscribe dari kalian itu semangat bagi kami untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baiklah, saya Febri Saputra dan Saya Muhammad Talariksa mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.